nanti gontok-gontokan ya, ribut lama itu menjadi masalah buat kita. Kemudian evaluating administration requirement, nah ini sebenarnya umum, nanti validasi ya, dijeda itu verifikasinya, oh ini nggak benar, salah. Jadi kalau sudah final, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa kontraktor sudah tidak punya hak tanya. Dari sisi kontraktor juga harus tahu bahwa oh sekarang saya sudah nggak bisa tanya lagi, harus forfeit ya. Tapi ini sedikit cerita waktu saya di Petrokimia Gresik ya. Jadi ada tender yang kemarin baru selesai proyeknya, itu udah lama banget proyek itu sebenarnya. Itu ya ada salah satu kontraktor pada hari Jumat harusnya dia sudah kalah. Dia harusnya sudah keluar tapi tidak mau keluar di dalam proses meetingnya untuk tender itu. Ternyata setelah final sore, hari Senin pengumuman, yang mana justru yang tadinya sudah didiskualifikasi. Itu tanda kutip ya. Jadi itu sebagai catatan bahwa kita tidak boleh, ada rasa fair itu penting buat kita sebagai klien, sebagai klien, kemudian kontraktor juga sama. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, toh juga hasilnya mereka tidak maksimal. Akhirnya mereka juga delay sampai berapa tahun gitu, sehingga proyek itu tidak bisa maksimal. Nah, di sini ada beberapa checklist yang mungkin bisa Bapak Ibu sebagai garansi, sebagai referensi. Ini garansinya seperti apa, Bapak Ibu bisa lakukan checklist ya bagi teman-teman nanti yang akan bekerja di satu perusahaan. Mungkin ada yang dalam ini sudah bekerja, yang akan terlibat, Bapak Ibu punya checklist seperti ini ya. Bapak Ibu bisa dipakai sih. Ini biasa kita pakai di EPC company ya Bapak Ibu ya, karena saya backgroundnya dari EPC company, karena dokumen yang paling banyak itu adalah di EPC company. Ini kalau tapi nggak beda jauh sih di infrastruktur jalan tol ataupun yang lain juga misalnya, tidak beda jauh. Metode evaluating with, ini metodenya pure technical, itu ada pembuatan ya Bapak Ibu ya, merit point. Jadi weighted score ya, untuk merit point-nya teknikalnya 20-40%, komersial 60-80%. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa tentukan ya total cost ownership TCO, kemudian ada lower price ya, kemudian berapa. Jadi itu adalah metode-metode yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Menilai itu berdasarkan apa dulu ya. Kalau budget kita sekian, yang paling rendah. Tapi ingat Bapak Ibu ya, jangan menentukan kontraktor itu selamanya berdasarkan cost yang paling terendah. Jangan-jangan mereka salah hitung. Ya, salah hitung dan kemudian menjadi masalah buat kita. Jadi harapan saya, kita tetap profesional. Kalau yang hampir sama dengan budget kita, kalau nanti punya kualifikasinya oke, dan itu yang dipilih daripada Bapak Ibu nanti susah ke depan. Ya. Kemudian technical requirement juga sama. Teknikalnya Bapak Ibu cek evaluasi pada kontraktor yang akan ikut tender ya, Bapak Ibu sebagai project manager, sebagai project management yang terlibat di sana ya, kualitatif meternya, kuantitatif ya, applicable berapa passing grade-nya, sistem yang definite threshold value-nya berapa sih, for example misalnya lebih dari 70% atau sampai 100% komplit. Weighted scoring-nya berapa ya, di merit ataupun di merit system ya, 20%. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi itu scoring-nya tergantung dari perusahaan masing-masing sih. Nanti kalau Bapak Ibu menilainya sendiri, oh ada formnya. Ya biasanya setiap corporate atau setiap perusahaan itu punya standar form untuk penilaian ya, kualitatif ataupun kuantitatifnya. Ya, kalau kualitatif kan applicable particular ya, compliance non applicable method. Jadi gini, apakah nanti dalam penilaian itu ada perlu scoring atau perlu yang tidak scoring? Kalau kuantitatif kan ada skornya gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu bisa lihat ya passing grade-nya. Oh ternyata dia seperti ini. Bisa saja sih Bapak Ibu terima atau tidak, tapi harus ada dasarnya. Bapak Ibu terima, oh si A oke deh. Gitu. Kemudian kita lihat kasih nilainya berapa. Kemudian ini Nah ini rasa sih ya, kita lanjutkan saja. Ini juga technical requirement company experience. Nah ini salah satu yang mungkin penting buat kita untuk menentukan. Jadi company experience itu seperti apa, metodologi pendekatan metodologi seperti apa untuk mengerjakan, ataupun construction metodenya seperti apa. Bapak Ibu minta ya, dalam untuk presentasi mereka ya, company experience oke, mereka akan menyampaikan tulis experience-nya di mana-mana saja. Bapak Ibu verifikasi oke, experience-nya oke.
Kemudian metodologinya, metode konstruksinya apa? Misalnya lifting. Nah, untuk metode liftingnya seperti apa? Metode kerjanya seperti apa? Misalnya ngecor dengan precast, half slab atau full slab. Oh Pak, saya mau full slab aja gitu. Gimana caranya kalau mau full slab gitu ya untuk connectionnya? Saya jelaskan. Oh, saya cuma ini hanya di construction jointnya saja. Uh, Pertanyaannya, Bapak Ibu sebagai klien, misalnya sebagai klien, confidence enggak? Oh ternyata enggak, saya enggak. Bisa enggak di challenge gitu? Kita challenge saja challenge gitu ya. Untuk apa challenge-nya? Bisa nggak half set? Kalau dia bisa, apa kita pakai half set juga bisa, kita bisa akomodir misalnya. Nah, gini. Karena kalau pakai half set itu jauh lebih monolit nantinya. Jadi kan kalau pakai full slab itu nggak monolit. Jadi mungkin kita punya pertimbangan sendiri. Nah itu contoh untuk yang PKS ataupun struktur bangunan ya PKS. Kemudian expert qualification-nya. Orang-orang yang terlibat di sana dia expert nggak, pengalaman nggak untuk pekerjaan gedung, pekerjaan yang lain ataupun pekerjaan itu. Artinya Bapak Ibu harus punya sesuai dengan spesifikasi proyek tersebut. Jangan sampai nanti proyek apa yang mau mengawasin apa. Jangan-jangan orang-orang ekonomi yang basicnya dari perbankan menjadi PM konstruksi ataupun dari HRD tiba-tiba jadi PM gitu. Itu nyasar ya. Itu nggak nyambung ya. Bapak Ibu punya hak untuk menolak itu ataupun mereject ya. Nah, ini evaluasi untuk komersial. Bapak Ibu juga dicek di sana setiap masing-masing kontraktor ya. Aspek to evaluated ada personal cost and hours. Ini adalah sebagai penilaian Bapak Ibu ya. Aspek to bid evaluated kan itu ada di total cost, unit price-nya, offer fairness, ya, competitiveness-nya, dia clear atau tidak, ya kan, terkait penjelasan dia, ambil profitnya berapa, segala macam. Pricing, word statement, ya, lokal kontennya, atau or country value yang ada applicable gitu ya. Jadi ada yang apakah ini dari luar negeri atau tidak gitu ya. Apakah ini TKDN-nya berapa, ya, berapa persen, total cost of ownership-nya gitu. Jangan sampai orang bekerja sebagai kontraktor nggak punya duit Pak, semuanya Bapak Ibu ya. Jadi dia cuma broker aja duit orang gitu. Ya, ataupun punya kontraktor subkonnya yang biayai proyek dia. Gitu. Ya ada sih BUMN kayak begitu ya, bekerja nggak punya duit, jadi duitnya adalah dari subkon-subkon. Nanti setahun baru dibayar, termasuk saya korbannya juga. Setahun baru dibayar. Ya, jadi curhat. Oke, jadi aspek-aspek ini juga penting untuk kita evaluasi. Ya, pas materialnya itu reasonable nggak, sesuai nggak, gitu ya. Kemudian fitness dan assignment core expert personel, kemudian juga perlu kita lihat. Kemudian visibility pada supporting personel juga kita lihat orang-orangnya seperti apa. Ya, jadi yang terlibat di project itu Bapak mungkin kenal, audit check, oh ya, oke, kalau saya setuju, oke lanjut. Jadi bisa saja Bapak Ibu tentukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini juga ada fase di mana negosiasi, ya, prinsipal negosiasi. Ada negosiasi, ya. Negosiasi itu penting Bapak Ibu ya untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Negosiasi itu ada yang semata-mata untuk menurunkan cost, ya. Ya, ada yang menurunkan cost, ada yang metodenya, ada yang bisa nggak costnya turun. Kalau bisa turun berapa, kalau naiknya itu berapa. Jadi kita bisa lihat ya negosiasinya. Kalau biasanya kalau procurement itu kan mintanya ya ada diskon nih Pak, turunkan berapa persen. Nah, jadi itu sih bisa kita lakukan ya. Jadi bagi teman-teman bapak-bapak semuanya, berarti itu ada fase di mana untuk melakukan negosiasi. Jadi kalau procurement pasti meminta itu turun harganya, walaupun toh sudah di bawah dari budget, kalau bisa diturunkan. Karena mungkin ya, karena procurement itu ada KPI, salah satunya itu adalah bisa mereduce cost dari penawaran. Misalnya dari 10.000 ditawar dari 9.700, judilah gitu ya, kita turunkan gitu ya, 9.700. Jadi itu adalah contoh-contoh yang biasa kita lakukan di sana. Pak Sigit, mohon maaf, ini waktunya kurang 15 menit lagi, tapi Oke, apakah Bapak butuh waktu tambahan? nggak apa-apa nanti kita sampaikan, kita bisa. Oke, siap Pak. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk approach untuk negosiasinya seperti apa ya. Jadi kita tinggal pilih win-loss distributif atau win-win ya. Jadi yang paling enak adalah untuk win-win gitu ya. Nanti kalau memang bisa kita kalau ini win-win jadi enak bagi kontraktor bagi klien.
Kemudian ini kontennya, mungkin ini kontraktor. Kita langsung ke fase berikutnya adalah proses kita nggak ini ya, biar nanti bisa dibaca. Kalau secara umum sih sama Pak, tidak begitu banyak perubahan ya untuk fase-fase negosiasi. Sukses negosiasinya seperti apa, mungkin nanti kita bisa lihat. Mungkin ini bisa kita lihat secara umum, ada framework of contract management, ya ini project requirement kontrak. Ya kalau dari project owner, ya kita lihat di situ ada project requirement, tender plan, draft kontrak, selecting detail of the contract, preparation tender and document, kemudian ada tender dokumen, itu to bidder. Ini ada urutan-urutannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Review data and dokumen, proposal quotation submission, kemudian ada evaluasi teknikal komersial. Ini adalah urutan-urutan yang tentunya bisa jadi acuan ataupun menjadi referensi lah bagi teman-teman semuanya untuk melakukan evaluasi. Ya mungkin ada dalam proses tender ataupun yang lainnya bisa kita lihat. Oke, kontrak. Oke. Nah, jadi di dalam kontrak project itu ya paling tidak mengikuti ya, adalah according to civil law ya. Jadi ada 5 prinsipal ya, freedom of the contract ya, consequentialism, legal certainty, kemudian ada good fight, kemudian ada personality. Artinya ini harus kita lihat prinsip ini Bapak Ibu ya semuanya. Jangan sampai nanti di dalam kontrak itu kita tidak jelas ya apa membuat pertanyaan ini kan ada di perjanjian kontrak itu yang kita buat, misalnya orang-orang yang tertanda tangan di situ satu punya legalitas, kemudian orang itu dalam kondisi yang sehat ataupun tidak dalam tekanan, mungkin salah satu adalah membuat kontrak seperti itu. Artinya orang itu sadar dengan sepenuhnya bahwa kontrak ini lebih tanda tangan itu sesuai dengan aturan, bahwa orang ini layak untuk tanda tangan di dalam kontrak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ada orang yang stres disuruh tanda tangan, ya, tapi nggak mungkin dalam proyek ya. Tapi itu memastikan bahwa orang itu punya tanggung jawab ya, karena harus betul-betul dari 5 hal ini bisa tercover di sana. Kemudian statusnya di dalam kontrak tadi sebenarnya dari fundamental agreement within the contract parties atau establish under contract ya, the contract negotiation and preparation agreement signature dan implementation. Ini adalah ketika urutan-urutan ketika kita di dalam implementasi kontrak kita, urutannya apa saja step-step ini. Fokus dari kontrak draftnya bisa kita lihat ada di sini, consider the choice kontrak tipe. Tapi yang paling penting gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus mengetahui adalah dari draft kontrak. Yang pertama adalah klausul-klausul yang untuk risiko-risiko yang akan mungkin terjadi. Bapak Ibu capturekan di sana. Kemudian term of condition pembayaran itu sangat penting, harus kita masukkan di situ. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak masukkan, apa yang terjadi itu nanti terjadi masalah buat kita gitu. Kemudian ada identifikasi ya untuk content construction project kontrak, apa saja yang harus kita lakukan di sana. Kemudian by owner, kemudian kontraktor, itu apa saja yang harus kita cek. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagai kontraktor itu juga harus melihat skup saya. Nah, kalau ada yang di luar skup, Bapak Ibu boleh tulis ini menjadi skupnya owner. Bapak Ibu boleh caskan ya. Boleh Bapak kumpulkan data-datanya, minta sign dengan owner, itu penting buat kita. Nanti ketika kita proses akhir Bapak Ibu ya, ketika ada ini Pak, ini bukan cukup saya kok, saya suruh kerjakan, Bapak harus bayar saya gitu ya. Itu harus clear. Jadi harus ada tanda tangan. Kalau owner nggak mau tanda tangan, jangan dikerjakan dahulu. Ataupun nanti dari sisi owner juga begitu. Scope of work-nya juga harus fair. Kita juga sama-sama harus bisa melihat bahwa ini betul-betul harus kita clearkan. Jangan sampai nanti tidak clear, itu jadi masalah. Nah, itu jadi debat panjang nantinya di belakang. Kita nggak sudah-sudah itu ya. Kami juga sempat punya kasus hal-hal yang seperti itu. Sampai jalur arbitrase di Singapura dan akhirnya pun kalah gitu ya. Percuma kita sudah habis duit banyak, pas banyak, udah duit sidang dan lain-lain, bayar lawyer segala macam, tapi tetap kalah. Artinya kita perlu perhatikan ada di sana. Mulai dari sisi owner, organisasinya siapa, ada provider clear harus jelas. Kemudian ada
Cornerstone and Affirmation Statement of God ya. Tapi yang paling penting begini, receiving good and service from contractor di sini adalah menjadi ciri yang kita bisa lakukan ke klien itu klien ya. Nanti klien itu kan punya penilaian, kemudian punya apa ya statement lah di sana gitu ya untuk mengatakan bahwa si A si B itu oke, sudah perform sesuai dengan itu. Kadang kalanya kita sebagai kontraktor juga perlu sedikit untuk mengalah dalam arti untuk mendapatkan haknya kita gitu ya. Oke, mungkin bisa saya detailkan. Kemudian responsible of owner and contractor. Ini jelas tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tadi skupnya masing-masing. Ya tentunya ini harus memahami sesuai dengan kontrak ya. Kemudian determine ya of type the procurement kontrak ya juga sama ini apa saja yang harus kita lakukan ya dari service secara menyeluruhnya. Kemudian kalau dari sisi kontraktor kita juga harus tahu, kemudian project organisasinya siapa yang terlibat, kalau dari sisi procurement, sisi construction juga sama harus clear. Kemudian ini juga, nah di sini kalau terjadi misalnya Bapak Ibu semuanya mengalami perubahan ya, perubahan harga kontrak pembelian misalnya, kalau Bapak tipenya lansam atau turnkey ya, Bapak Ibu semuanya agak sedikit bermasalah. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak bisa merubah harga. Tapi kalau Bapak reimburse ya, itu bisa agak penting. Ya Bapak Ibu semuanya bisa ngebalance harga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu unit rate dan itu dari sepakati unit rate-nya tidak bisa berubah tetapi hanya kuantitinya, ya Bapak Ibu agak sedikit susah. Makanya kalau kita itu proses kontraknya itu reimburse, ya reimbursement atau berdasarkan harga yang kita beli, kita ngambil 15% atau 10%-nya, nah itu bisa adjustment-nya lebih gampang. Kalau itu dari sisi kita sebagai supplier-nya. Nah, di sini ada tipe kontrak yang ada construction project, ya, ada price and payment, ya, kemudian ada project delivery. Ya, ada project delivery tadi ada singgung di awal, ada tradisional, owner builder, design. Jadi kalau tradisional masing-masing owner akan memberikan kontrak kepada masing-masing kontraktor, sehingga dalam satu project itu banyak sekali. Ya, kemudian kalau secara price-nya juga ada di sini. Ya, di price payment itu kan ada yang fixed price, ada time and material. Artinya di sini Bapak Ibu adjustment-nya masih ada cost reimbursement ini ya. Nah, di sini adalah cost and reimburse ini itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini harga real di lapangan atau harga beli terbaru, kemudian kita menagihkan sesuai dengan harga yang ada. Contoh Bapak supplier, dia beli kan mengeluarkan PO harga sekian, Pak harga udah naik, Bapak bisa ngeklaim. Tapi kalau yang untuk fixed price kontrak Bapak nggak bisa ya, waktu dan material. Nah ini bisa adjustment berapa persentase. Reimbursement berarti pure untuk apa ya, jadi real cost yang Bapak keluarkan, nanti profit mengambil berapa, servisnya segala macam itu yang dibayarkan ya. Kalau untuk project delivery tradisional owner bill itu tadi sudah saya sampaikan di awal, ini yang tipenya ya. Jadi Bapak-bapak nanti ada yang misalnya pieces saja, project procurement sama construction, Bapak engineering tidak melakukan. Jadi yang engineering by owner. Kalau Bapak EPC berarti engineering Bapak, procurement-nya Bapak, construction-nya Bapak, atau dan commissioning-nya juga ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tentunya itu menjadi perhatian. Jangan sampai nanti kalau kita ini Pak ini bukan skup saya, padahal kita udah jelas EPC sudah mencakup itu semuanya. Tetapi jangan juga EPC semuanya bahwa Bapak yang terlibat, tidak. Ada beberapa klausul juga harus Bapak clearkan juga di kontrak. Salah satunya misalnya ada scope item yang tambahan misalnya. Apa yang dilakukan walaupun toh secara EPC kita sudah mengakomodir. Tapi kalkulasi price-nya kan tidak. Hanya skupnya itu nggak ada nilai. Nah, itu Bapak bisa meminta kepada klien ya untuk membuat harga lagi. Ya, kita panggilkan penawaran harga. Kemudian tipe kontrak kita apa? Di dalam procurement ada yang fixed cost atau time material ya. Jadi ada combine elemen tadi saya sampaikan bahwa untuk fixed price ya, insentif saving from target cost ya. Itu biasanya ada fee atau dan lain-lain ya. Artinya Bapak Ibu teman-teman semuanya berhati-hati dalam memilih kontrak. Kita harus memilih maunya apa, mau fixed price ya, ada time and material atau cost reimbursement. Dan kalau
cost itu akan lihat nanti di slide berikutnya untuk grafiknya bahwa mana yang paling enak gitu ya. Nah, ini adalah berbanding terbalik dengan klien ya, dengan klien kemudian dengan kontraktor. Titik tengahnya ada di mana sih Bapak Ibu yang risikonya ini ya, yang risikonya sedang menengah itu dua-dua jadi kita tanggung oleh kontraktor sama supplier ya, time and material, karena ada perubahan waktu misalnya ini waktunya sekian. Misalnya Bapak Ibu ikat nih, kalau Bapak melakukan pembelian dalam waktu tahun 2024 misalnya, Bapak dengan harga sekian, tapi kalau Bapak Ibu kemudian melakukan pembelian di luar tahun sekian, Bapak Ibu ya harus berubah aja, semua harganya harus kita sesuaikan. Tapi kalau misalnya pembelian di tahun ini aman, tapi kalau pembelian tahun yang ini tidak aman. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya ini yang membuat kita lebih, ini adalah opsi yang menurut kami ya salah satu bisa kita pilih mau memilih yang mana dan kesepakatan. Kalau klien itu biasanya ya sudah, saya maunya langsam, udah pokoknya tahunnya beres sekali gitu ya. Terserah lu mau seperti apa, mau beli barang seperti apa gitu ya. Itu langsam gitu ya. Tapi kontraktor juga harus jeli, bisa mengestimasi inflasi 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang. Kemudian kontrak dokumen, form kontrak, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ada apa introduction. Ini bagian-bagian isinya ya Bapak Ibu ya. Di dalam kontrak, sebenarnya kalau waktunya panjang nanti saya kasih contoh kontrak-kontrak seperti apa. Tapi nanti yang beberapa itu saya hide ya, teman, karena nanti bisa kita sharekan juga bisa. Jenis-jenis kontrak seperti apa sih, contoh kontraknya gitu. Nanti Bapak Ibu kalau membuat kontrak paling tidak sebagai patokan intinya apa sih antara introduction ya, kemudian ada premise, definition, kemudian tanda tangan, dan ini juga ada special term of condition juga harus dilampirkan Bapak Ibu ya. Di kontrak juga harus ada price schedule-nya, ada specification dan statement of work gitu ya, kemudian ada drawing and another document ya, itu juga harus ada di sana. Jadi paling tidak dokumen kontrak itu harus jelas, menjelaskan apa pekerjaan kita, scope kita, kemudian term of condition-nya, dan kemudian kalau terjadi force major ataupun nanti yang lainnya, itu menjadi tanggung jawab siapa. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga harus lakukan itu. Ini isinya, jadi ini final term and condition. Nah, ini sebagai definisi ya. Jadi Bapak Ibu bisa di dalam kontrak itu seperti ini bisa kita lihat kan, ada payment, garansi, dan ini harus kita clearkan di awal. Ini juga ada perubahan untuk perubahannya insuransinya atau kategori bertanggung jawab oleh kontraktor ya, kemudian payment ya, di profit oleh siapa gitu ya. Jadi di sini harus jelas. Jadi ini adalah beberapa item yang tentunya ini Bapak Ibu semua harus tanyakan, kemudian attach di dalam dokumen kontrak, sehingga nanti ketika kontrak itu sudah jadi, Bapak patokannya ini terjadi permasalahan ataupun terjadi dispute, larinya ke based on kontrak ya, termasuk harga. Ada kontrak harganya akan di-keep, tetapi unit untuk volumenya bisa berubah. Silakan Bapak Ibu semuanya minta, silakan negosiasi ya. Ada juga yang menggunakan cost plus fee, jadi costnya berapa, fee-nya berapa. Ada yang menggunakan seperti itu juga. Kemudian ada special term and condition ya, special. Ini saya ambil misalnya di sini kan ada kayak gas turbin ya, yang kita pakai misalnya. Kemudian ada permasalahan, kemudian di jalan ada kejadian misalnya rusak gitu ya. Rusak kemudian terjadi, itu apakah menjadi tanggung jawab supplier atau menjadi tanggung jawab owner gitu. Selama perjalanan itu menjadi tanggung jawab klien atau owner atau supplier. Kalau di dalam perjalanan itu menjadi tanggung jawab supplier ya, secara kontrak ya menjadi tanggung jawab supplier gitu. Kalau itu menjadi tanggung jawab supplier, otomatis ada insurance yang harus dimunculkan di sana. Berapa nilainya ya nanti bisa disampaikan juga itu di dalam kontrak gitu ya, harus detail untuk teknikalnya, penjelasannya, mulai transport dan segala macam, siapa providernya gitu ya. Karena sebagai contoh ada satu kejadian, kami itu ada mobilisasi kren itu baru di rental dan itu juga baru beli, kerennya belum pernah dipakai, tiba-tiba masuk jurang, ya kan? Apa yang terjadi ya harus pakai insurance untuk itu, dan barang itu dijual dan kemudian dari insurance harus mengganti. Jadi ini juga harus clear dari spesifikasinya.
bagi teman-teman semuanya juga harus memastikan di kontrak nanti kalau dapat project harus jelas ya. Kemudian ini kayaknya single saya gas turbin. Jadi kalau GTC gas turbin kompresor, kalau STT steam turbin kompresor, tapi ini enggak saya detailkan nanti lain waktu ya Bapak Ibu ya, kita akan coba ini cukup kita. Nah, risk management consideration in drafting GTC, saya ingin menggambarkan risikonya saja ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, jadi kalau kita membeli barang package ataupun non package, itu tentunya Bapak Ibu juga harus melihat. Kami pernah punya pengalaman beli turbin ya, steam turbin generator. Itu ternyata materialnya tidak sesuai dengan standar dari GE. Mereka adalah rekanan GE atau providernya GE sebagai konsorsium mereka untuk manufacturing license. Tapi ternyata nyampe di situ tidak bagus Bapak Ibu ya. Jadi ketika kami running dengan 4.500 RPM, apa yang terjadi? Ternyata rotornya itu defleksi, ya. Artinya dia harus pulang. Jadi kami itu mudik Lebaran, dia mudik juga ke India. Dulu ada salah satu produk ya, mungkin boleh saya sebut Triveni ya, jadi memang agak kurang bagus waktu itu. Akhirnya dibalikin rotornya ditukar kembali lagi ke India dan dikirim balik ke Indonesia. Ya, jadi sebagai gambaran bahwa ketika kita membeli salah satu risiko itu mungkin yang terjadi seperti itu. Beda halnya ketika Bapak Ibu membeli solar turbin. Solar turbin itu package dan Bapak Ibu datang tinggal duduk alignment skid, kemudian sama alignment coupling ya di sana. Jadi itu barang sudah satu paket, bukan yang assembly ada casing, lower casing, upper casing, rotor dan lain-lain belum termasuk bearing ya. Itu agak lama prosesnya. Kecuali kalau dia package, dia akan lebih cepat. Tapi permasalahannya bukan di situ, tetapi adalah terkait dengan term of condition tadi, ya. Apa yang harus risiko yang akan mungkin terjadi, yang harus kita antisipasi di dalam proses. Jangan sampai nanti tidak ada di dokumen kontrak itu kita harus menunjukkan risiko-risiko yang akan muncul. Jadi responsibilnya by siapa? By siapa gitu ya? By vendor siapa? Biasanya vendor itu wajib datangin orang ya ke site ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti vendor datang nggak bawa orangnya, cuma datang barangnya aja. Kita memasang bingung seperti apa. Oke, kita lanjut ke dokumen senator. Nah, ini sudah tanda tangan, saya rasa tidak perlu ini ya, high level. Jadi sebelum kontrak itu tanda tangan, dipastikan oleh kita yang di bawah itu sudah melakukannya pemeriksaan. Kemudian nanti ada approval level, ya siapa saja yang di situ. Ya approval draft kontrak, oke disetujui baru kita naikkan ke submission. Ya, kemudian proses sih tanda tangan. Ini adalah proses-prosesnya Bapak Ibu ya, mulai dari draft kontrak, draft kontrak, bolak-balik tiktokan tuh antara kontraktor sama owner. Dua-duanya udah setuju, baru kita naikkan level approval, bukan tanda tangan. Jadi level approval untuk draft kontrak. Mereka akan paraf, bukan sign ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mereka akan paraf di sisi dokumen-dokumen itu siapa saja yang akan paraf. Oke, diperiksa lagi tidak ada paraf, tidak ada lagi komen paraf, tidak ada lagi komen paraf. Tapi biasanya karena kita terlalu tebal kontrak itu dengan term condition-nya dan penjelasannya, penjabarannya, biasanya kita baca itu adalah beberapa item summary-nya. Ini scope ini klausul-klausulnya. Nah, itu kalau orang legal tuh harus jeli. Banyak sekali perusahaan yang kontrak ternyata orang legalnya tidak jeli, ya itu jadi masalah. Nah itu buat kita lah pelajaran, jangan sampai nanti kita terulang. Kemudian baru approval, siapa yang tanda tangan? Ya misalnya presiden direktur kita atau siapa dirut kita gitu ya. Jadi akan tanda tangan di sana. Memastikan mereka hanya tinggal tanda tangan bahwa itu sudah selesai. Ini tipikal saya tidak perlu karena di sini juga banyak macam-macam ya. Jadi tipikal artikel kontraknya, artikel sebenarnya adalah materi-materi untuk kursus ya. Nah, kita di sini ke project plan. Ini ada 3 tempat ya. Project plan mungkin agak sedikit cepat. Untuk di sini kita merencanakan dulu dari awal bahwa project itu sorry, dari proses pertama dari proses kita development itu juga sudah ada apa namanya plan-nya ya, dari apa saja yang kita rencanakan, mulai dari scope-nya kita lihat dulu scope plan-nya, kemudian time plan-nya, cost plan,
ya, dari cost quality-nya kita rencanakan. Ada namanya quality management plan, ya Bapak Ibu teman-teman, dari satu project itu ada quality management plan, itu juga harus ada, ya. Risk management plan itu juga ada, HR plan, ya. Human resource plan-nya itu apa, ya, yang harus kita lakukan, pendekatan-pendekatan sosial di lingkungan, nanti dilibatkan siapa, ada Komdev, ya, ada kemudian ada ataupun yang di istilah lain ada HR relation atau relation, kemudian ada komrel istilahnya, content development dengan relation gitu ya. Nah, itu juga harus direncanakan semuanya, skema kerjanya juga harus kita plankan dengan baik, orang-orang yang akan terlibat di sana, pendekatan sosial semuanya itu juga harus kita provide dengan detail, ya, tentang project kita itu harus penjelasan secara clear semuanya, walaupun memang tidak panjang, tetapi secara dalam slide kita jelaskan semuanya, ya. Oh, ini rencana kita, manpower plan-nya juga harus tahu tuh, manpower plan-nya berapa sih, equipment plan-nya juga berapa sih, ya itu harus tahu berapa jumlahnya, berapa, jadi sehingga nanti akan keluar budget, ya Bapak Ibu, ya. Jadi akan keluar cost kita kalau udah ketahuan equipmentnya berapa lama, jumlahnya berapa, kemudian orangnya ada berapa lama plan project kita, kemudian equipmentnya apa saja, ya, ataupun nanti ada tools dan power tools dan tools yang kecil-kecil supportnya itu juga perlu kita akomodir, ya, sehingga tidak kecil. Apa sih kecil ya? Kecil itu kecewa apa sih kecil ya? Uh, Agak ini ya, apa namanya, misalnya apa tidak sesuai dengan kita, ternyata ada begini gitu ya, jadi itu perlu kita perhatikan di sana. Kemudian construction detail atau planning proses, ya, ini tadi nggak usah, construction proses master plan. Nah, di construction itu kita punya baseline, ada WBS, kemudian ada project schedule. Nah, project schedule itu ada master schedule yang kita develop di awal project, ya. Di awal project itu ada kita schedule yang harus kita lakukan. Ya, kemudian ada project estimation-nya. Ini komplit nih, kita harus kita buatin semuanya, project quality plan, project procurement plan, schedule-nya juga harus ada, berapa harus response plan, kemudian ada project organization-nya, siapa yang mau bertanggung jawab di sana. Ya, kemudian communication requirement-nya. Bapak, Ibu, teman-teman, komunikasinya jangan sampai tumpang tindih. Ya, ada misalnya level supervisor bisa memberikan informasi ke project manager gitu ya. Nanti site manajernya nggak ngerti apa-apa disampaikan, tiba-tiba PM-nya itu menerima 100% apa yang menjadi input dari teman-teman supervisor di bawah, yang melalui email dan lain-lain, itu menjadi masalah buat site manajernya, itu jadi permasalahan, ataupun sebagai construction manajernya gitu ya. Kemudian stakeholder analysis, ya kita harus bisa lihat tuh relasi kita, siapa saja yang ada di sekitar kita yang terlibat di dalam ini, ya, baik itu vendor ataupun ownership-nya ataupun yang lainnya, juga kita harus memaintain itu semuanya. Kemudian project plan question gitu, atau pertanyaan dari project plan apa gitu. Biasanya di sini tuh banyak sekali pertanyaan untuk memanage, ya, project planning present untuk opportunity, ya, untuk setting resource atau time and money gitu ya. Itu pertanyaannya kan, berapa banyak, berapa kapan, ya kan, berapa uang harus kamu butuhkan, berapa orang, segala macamnya gitu. Kemudian apa metodemu, ya kan? Apakah ada pertanyaan misalnya pengalaman ini, dari pengalamanmu, kemudian seberapa yakin Anda bisa berhasil dengan pengalaman yang lama dengan proyek yang sama gitu. Apakah proyek ini misalnya apa yang Anda katakan ini lebih baik daripada proyek yang sebelumnya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan buat kita. Apanya gitu. Yang menjadi pertanyaan itu kan waktunya, oh dengan proyek yang sama, dengan metode yang sama, apakah bisa? Dan apakah waktunya bisa kita lebih sedikit lebih dipercepat? Itu bisa iya, bisa tidak. Bisa iya dikatakan kalau misalnya faktor-faktor variabelnya itu tidak sebanyak yang sebelumnya. Ataupun variabel itu sudah teridentifikasi dan permasalahannya sudah solusinya sudah ada dan itu tidak muncul isu, itu bisa lebih cepat, ya. Itu bisa saja kita lakukan. Kalau misalnya uh, kita nggak yakin, ya repot. Jadi variabel itu kan menentukan tuh, suksesnya atau tidak, ya, variabel kita gitu. Kalau misalnya kita berdasarkan experience yang lama, ya kalau kita lihat kondisi fisik, oh, Pak, saya yakin nih proyek ini akan lebih baik daripada proyek sebelumnya.
lokasinya lebih baik daripada proyek sebelumnya. Ya itu bisa saja. Dan kalau ketemu lokasi yang sama bahkan lebih susah gitu, itu juga menjadi catatan buat kita. Jadi menjadi bahan apa? Jadi bahan referensi buat kita. Ini adalah project initiation list, desain kontrak teman kondisi tadi, execution plan-nya, priority list. Nah, di dalam project itu ada namanya priority 1, priority 2, P1, P2, ya P3 dan P4. Ya, priority 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu semuanya kalau kita di dalam power plant itu kan ada turbin. Turbin itu menjadi hal yang utama. Pipa sudah ada, fondasi turbin belum jadi, nggak bisa. Jadi sekuennya itu harus kita ingat, kalau di geothermal ataupun di tempat lain, kita harus pahami dulu apa dulu yang harus kita kerjakan. Ya kan? Kalau kita membangun powerhouse, artinya fondasi terbawah dulu harus kita kerjakan. Siapa itu adalah fondasi turbin. Karena fondasi turbin, kalau steam turbin itu tinggi, di bawahnya ada kondenser. Dan itu akan paling crowded dan paling lama nanti pekerjaannya. Ya, interface pekerjaan juga banyak. Nah, itu harus kita kejar duluan. Kemudian ada powerhouse-nya, ada hoist crane-nya, supporting-nya juga harus kita siapkan. Nah, itu kan kita breakdown. Ya, pas estimation budget dan schedule dan macam-macam juga sama. Prepare project baseline. Nah, baseline ini sebagai patokan ya, Bapak, Ibu, semuanya. Jangan sampai nanti ketika kita bekerja, baseline kita di mana, kita ngerjakannya di mana. Ini sebagai monitor. Jadi kita itu bekerja sudah diplankan ya, kita ikuti dulu plannya. Kalau itu tidak bisa, ada interface, baru kita diskusikan. Kita akan rubah, menyampaikan schedule, Pak ini tidak bisa seperti ini. Tapi endingnya tetap harus sama. Tidak boleh berbeda. Masalahnya kan di sana. Nah, apa yang kita lakukan ya? Salah satunya adalah perbaikan metode. Kayak Lemon misalnya nggak bisa, kita cari tim yang memang punya experience. Metode Lemonnya seperti apa? Kayak fondasi, misalnya metode konstruksi seperti apa? Apakah harus paralel ataukah harus serial? Oh nggak bisa Pak, harus seri, harus paralel. Harus paralel, apa efeknya? Misalnya fondasi turbin dengan fondasi powerhouse. Ya tentunya kalau kita mau paralel ada seat pile, sehingga nanti orang bekerja di situ, fondasi powerhouse bisa kita kerjakan, di atasnya, di bawah bisa kita kerjakan. Sehingga kita harus ada simultan operation. Nah, simultan operation ini juga harus kita akomodir. Apanya? Risikonya. Sangat banyak sekali kejadian keren tumbang menimpa orang di bawahnya dan lain-lain. Ini menjadi concern kita sebagai seorang project manager untuk manage schedule ini dengan baik. Ya. Kemudian ada beberapa catatan kalau kita mengerjakan power plant itu adalah di boiler misalnya. Di boiler itu crowded dari water wall sampai ke steam drum itu kan lama. Nah, itu kan itu prosesnya untuk mengelas itu cubing-cubing kecil-kecil itu kan pipa 2 inci 1,5 gitu itu ya di waterfallnya itu kan banyak lagi bukan nanti cuma 100 ribuan yang harus kita join gitu. Nah itu juga menjadi crowded conference space dan lain-lain ini menjadi pengaruh. Jadi kalau kita menentukan schedule perhatikan juga nggak mungkin kita mengelas di tempat yang free kemudian dengan tempat yang conference space itu dengan peraturan yang berbeda, prosedur yang berbeda. Ya personil harus sertifikasi juga. Nah itu juga jadi masalah buat kita. Ada trainingnya segala macam dan prosedurnya juga nggak bisa seenak ketika kita bekerja di tempat yang free. Itu menjadi concern. Ya. Ini juga sama, yang monitoring obligation from project risk analysis, ya. Kemudian begitu construction schedule ini. Nah di sini topiknya sebenarnya ada definisi ya aktivitas dan ini ada di sini. Initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Sebenarnya kita mau bahasnya dari WBS. Ini adalah dasar-dasar kita, ya. Kalau kita menggunakan bisa pakai metode ini atau tidak metode jaringan, ya, CPM atau POD, ya, dan POD itu boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya pada umumnya kita sudah menggunakan yang namanya MS Project, ya. MS Project bisa, Primavera juga bisa, bahkan ada yang menggunakan Excel based on metode ini, ya. Jadi ini sebagai dasar kita untuk menghitung mana sih sebenarnya waktu yang paling cepat, mana yang waktu yang paling lambat. Kalau misalnya mengerjakan ini dulu, wah waktunya lambat sekali, kita harus cari apa dulu caranya, apa dulu. Nah, ini sebagai gambaran kita untuk menjelaskan ke manajemen, ke klien kah, ke PM kita kah, bahwa kita bisa achieve tanggal berapa, gitu ya. Ini sebagai strategi. Tapi ketika di lapangan implementasinya adalah menggunakan MS Project, ya, MS Project ataupun menggunakan Primavera. Jadi yang paling banyak orang menggunakan MS Project, ya. Di sini
juga ada tipe di sini yang tadi saya sampaikan aktivitas namanya LS. Dan ini adalah akademis ya, lebih ke arah ke kampus. Kemudian ini lebih ini ya, diagram aktivitas on arrow itu ya. OA ini adalah tempat, kemudian ada early start ya, ada early finish, latest finish, ada latest start gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja. Jadi intinya kalau ketika kita membuat schedule, yang paling penting di sini Bapak Ibu udah memahami waktu ya, kemudian urutan dan pekerjaan. Urutannya dari mana dulu? Misalnya Bapak Ibu membuat fondasi gitu ya. Kalau membuat fondasi, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan kan pasti akan melakukan penggalian. Setelah melakukan penggalian, misalnya urutannya apa? Apakah nanti di situ ada seed pile, ada sorry mini pile atau tidak, ataukah menggunakan cerucu atau tidak. Kalau dia tanpa pancang misalnya, Bapak menggali, setelah gali Bapak Ibu compact, setelah Bapak Ibu compact, Bapak Ibu lakukan land konkrit. Setelah lakukan land konkrit, Bapak Ibu lakukan pemasangan besi, pemasangan formwork ya, untuk footingnya dulu, baru nanti kolomnya atau pedestalnya. Setelah dari footing dicor, baru naik ke pedestal. Setelah pedestal, Bapak Ibu mengecor misalnya atau kolom, misalnya ada angkornya atau tidak. Kalau ada angkornya harus pasang fombok, kemudian pasang setting angkur dulu. Nah, itu bisa diterjemahkan dalam bentuk ini ya. Untuk di metode dengan menggunakan CP dan Port ini bisa Bapak Ibu bisa lakukan nanti. Nah, nanti ketemulah urutan di mana yang menjadi critical activity ya. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Artinya kita harus cepat-cepat kita selesaikan. Oh, ini menjadi kritikal nih. Kalau di geothermal itu menjadi kritikalnya itu adalah di turbin biasanya ya. Mereka itu akan di-highlight warna merah itu. Kalau sudah mepet, wah ini harus kejar-kejar nih, bisa ngeranin 24 jam, 24 jam yang harus kita kerjakan. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau di geothermal itu pertama kali dikerjakan itu pasti untuk di buildingnya di power station itu akan menggunakan mengerjakan turbin foundation karena kondisinya ada di bawah ya. Turbin foundation, power house dan kemudian supportnya untuk overhead crane dan lain-lain, sehingga nanti itu menjadi apa namanya penting buat kita ya. Misalnya di sini kita bisa lihat misalnya ada turbin, misalnya yang pertama misalnya ada turbin, kemudian ada kondenser, kemudian ada piping misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Piping tidak bisa piping lemon kalau turbinnya belum selesai gitu ya. Nah, ini menjadi apa? Berarti si turbin ini menjadi kritikal. Karena schedule-nya piping itu sudah harus masuk piping lemon, tapi turbinnya belum selesai. Ataupun sebaliknya nantinya, kalau turbinnya sudah siap, sudah final lemon, kemudian pipingnya belum, nah artinya untuk piping lemon connect ke antara turbin ke piping itu menjadi kritikal, ya menjadi kritikal. Nah, itu harus dikejar. Belum sampai, kalaupun sudah, itu menjadi aktivitas yang punya risiko tinggi, ya. Nah, itu enggak sebentar ya, tapi lama prosesnya untuk piping lemon. Nah, itu sebagai gambaran-gambaran saja untuk pekerjaan kita. Nah, di sini ada lag ya, ada delay di session text. Nah, ini juga sama, ada lead time-nya berapa, kemudian minus lag ya, kuranginya berapa. Nah, ini akan ketahuan ya. Kalau ada FS misalnya ada first in first out ya, ada keterangan-keterangan itu kita bisa masukkan ini kode-kode ini di MS Project. Cuman saya lupa kemarin saya memasukkan untuk MS Project saya ya. Jadi saya lupa. Karena kita bisa langsung bisa. Nah, ini sebagai contoh saja untuk tadi kita ada contoh untuk fondasi ya, untuk footing misalnya. Untuk gali berapa lama, kemudian untuk apa namanya LC berapa lama, masang besi berapa lama, formwork berapa lama, ngecat berapa lama. Nah, ini kita hitung, kita jumlahkan. Nah, apakah urutan ini bisa kita rubah? Misalnya kayak misalnya di sini ada start dari A, B, C. Mana dulu yang kita mau kerjakan kan gitu durasinya. Apakah bisa paralel? Nah, A itu tidak bisa, nggak ada aktivitasnya bisa bersamaan. Tapi kalau di B dengan D itu ada satu aktivitas yang bisa bersamaan. Ya, contoh misalnya kalau di footing itu sama itu kita bisa saja antara footing dengan pedestal kita cor secara bersamaan. Bisa ya, antara footing dengan pedestal kita bisa cor secara bersamaan. Nah, bisa saja, tapi
waktunya agak mendelay. Jadi ketika kita cor setengah kering, baru kita ngecor pelan-pelan untuk pedesaan. Itu bisa. Nah, itu bisa menghemat waktu juga lumayan banyak, ya. Juga terdelay. Jadi kalau voting dulu sampai cor. Nah, tapi itu semua punya risiko, ya. Kalau itu sudah mepet schedule-nya, mau nggak mau harus kita lakukan opsi-opsi yang seperti itu, ya. Jadi kayak orang, material ataupun equipment-nya juga harus kita perencanain betul. Jadi ketika itu menjadi critical point. Ketika itu menjadi critical point, ya tentunya resource model segala macam itu kita lakukan. Baik mau running 24 jam kah atau berapa itu harus kita lakukan. Oke, fase develop schedule, ya. Nah, sebenarnya kalau di sini tuh ada ini ya, ada SPI, ada ini adalah performance index ya, schedule performance ini cost performance index ya, index ya. Jadi seberapa tepat sebenarnya ada net value, saya juga belum, karena banyak banget kemarin saya masukin materinya. Kalau untuk net value, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan share setelah ini, bisa nanti ada beberapa materi net value-nya kita bisa dibaca ya. Uh, di sini seberapa bagus schedule kita dan seberapa bagus cost kita. Kita akan lihat di sana, biasanya kita ada laporan sih Pak ya, Bapak Ibu, di corporate itu kita punya tuh cost performance kita itu berapa sih indeksnya gitu ya. Jadi on budget atau tidak gitu ya, menjadi evaluasi buat kita, oh tidak on budget. Tapi kalau fase pertama Bapak Ibu ya, awal-awal project kita itu kan cost-nya lebih besar daripada progres kita, karena kita belum menghasilkan progres, kita mengeluarkan uang, makanya S-curve-nya itu kan akan lebih rendah, cost kita akan di atas, cost kita besar, progres kita nggak ada. Nah, itu harus cepet-cepet kita buat. Dan ketemunya kapan? Antara cost kemudian dengan apa namanya, cost dengan schedule itu ketemunya di mana progresnya ini. Ketemunya di mana? Nah, itu menjadi titik kita. Jangan sampai nanti progres kita itu kan pertama minus 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 ya, plus. Ya, nanti harusnya plus, kemudian kita sudah habis plus. Jangan sampai nanti kita plus minus gitu ya. Nah, nanti menjadi kita pertanyaan untuk menutupi, dan itu ada strategi juga supaya kita tidak minus terus gitu ya. Minus artinya laporan, karena kita punya progres nih. Bulan ini misalnya kayak piping tuh atau sipil, kita progres jangan dimasukkan dulu laporannya biar kita grafiknya bagus. Itu strategi kita sebagai project manager ada di lapangan. Jangan sampai nanti kita hajar terus, kita hajar, kemudian bulan depan tidak ada progres. Tapi kita sudah masukkan di bulan ini. Apa yang terjadi? Bulan ini naik tinggi, bulan depan drop. Itu menjadi jelek performa kita. Untuk itu kita perlu strategi. Saya tidak mengajarkan untuk menipu, tidak, tetapi itu saving performa kita untuk mengatur ya, supaya kita tidak kelihatan jelek ya laporan. Apa yang harus kita lakukan ya, yang untuk concern di dalam schedule dengan kontrol ini ya. Sebenarnya schedule ini kita tetap monitoring terus ya. Schedule itu baik secara cost-nya ataupun secara waktunya. Kalau waktunya nambah, cost-nya akan nambah. Apakah iya waktu nambah, cost tidak nambah? Pasti nambah cost-nya. Pertanyaannya apakah cost-nya itu sesuai atau tidak. Kalau itu jumlah resource-nya itu berkurang, itu waktunya nambah tapi cost-nya akan tetap. Kalau misalnya jumlah yang digunakan tetap sama. Nah, kadang kalanya kita harus mengeluarkan cost besar, tapi waktu kita akan lebih banyak. Kenapa? Ada divisi lain yang harusnya terdelay itu menjadi ahead. Contoh, misalnya pekerjaan sipil, kita kejar 24 jam itu lebih worth it daripada kita mendelay untuk turbin. Delay COD 1 hari itu bisa kita klaim 1 M misalnya. Nah, itu lebih baik kita running 24 jam untuk pekerjaan sipil, kemudian kita melakukan ahead, pekerjaan yang ahead itu untuk pekerjaan yang lain, yang porsinya bobotnya lebih besar. Nah, itu kadang-kadang kita harus strateginya dari situ ya, bagi kita sebagai manajer di lapangan harus seperti itu. Kalau kita natural banget gitu, itu kan menjadi masalah nanti kita di lapangan. Kalau kita terlalu natural, apa nggak apa-apa urusan ini, delay itu project nothing tulus saja nantinya ya. Itu ada beberapa perusahaan saya pernah bergabung, mereka nothing tulus saja ngerjain project itu. Mau delay Pak, nambah besok extend lagi, extend lagi, extend lagi. Itulah membuat negara kita kadang-kadang menjadi kerugian yang sangat besar. Jadi kalau kita di swasta itu biasanya kita concern Pak terkait dengan ini, tidak boleh. Jadi kita kalaupun ada bisa substitusi ya kita substitusi. Ini kita libatkan 24 jam lebih kecil karena sipil itu cost-nya lebih kecil, kemudian mekanikal lebih gede. Ya udah kita masukkan mekanikal supaya bisa ahead. Kemudian untuk COD kita nanti terakhir sampai ke
apa namanya klien, ya, sudah tanda tangan, bahwa kita udah bisa jualan misalnya, ya, itu lebih safe buat kita, buat corporate gitu ya, bahkan bisa untung ya. Nah, ini fase terakhir untuk hasil budget. Mungkin nanti ya Mbak Nisa, ini terakhir saya sampaikan mungkin sekilas. Untuk proses budgeting, ya, kepada bapak-bapak dan teman-teman, ibu semuanya, yang perlu diingat di sana memasukkan cost estimasi. Bapak Ibu membuat tabel, ya, membuat tabel itu untuk menentukan cost, proses budgeting. Mulai dari akomodasi, transport, meal atau living cost, ya, atau living cost, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan salary. Nah, salary jangan Bapak Ibu nanti di dalam estimasi itu memasukkan cost originalnya, tetapi adalah on cost, adalah cost yang sudah termasuk di dalam itu, ada cost transport, tiketing ya, Bapak Ibu, kemudian ada meal di jalan, ya, travel dan lain-lain. Itu Bapak Ibu masukkan di sana, ya. Kemudian termasuk orang-orangnya juga, untuk juga sama masukkan semuanya kos-kos itu. Kalau itu tidak dimasukkan, kos Bapak memang seolah kecil, tapi ketika di lapangan Bapak Bapak belur, ya. Apalagi remote area, costnya itu harus Bapak punya safety factor. Dan kalau Bapak membuat cost estimasi, membuat proposal, Bapak Ibu, teman-teman semuanya membuat yang namanya safety factor. Margin itu dimasukkan ke setiap item. Jangan di ujung saja. Misalnya dari total project, total cost project, equipment segala macam Bapak masukin 15% misalnya. Enggak, di situ aja kita punya buffer, Pak. Jadi kita harus membuat buffernya, ya, harus membuat buffer. Kalau tidak membuat buffer, itu menjadi masalah nantinya di cost kita, ya, ya. Ada direct cost, indirect cost, semuanya itu juga harus kita lakukan. Ada jasa, jasa juga kita masukkan, transport dari sana ke sini, jarak tempuhnya berapa. Kita harus ambil data secara komprehensif. Kita harus ambil datanya, baru kita keluar yang namanya budget. Cost kita tuh berapa sih biayanya gitu ya. Kemudian ada overheadnya berapa segala macamnya, ya. Kemudian untuk estimasi, sebenarnya kalau di project estimasi itu misalnya nih, saya kasih contoh mungkin sebagai catatan referensi saja Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita piping, ya, piping itu satu hari sebenarnya idealnya adalah 20 die in, ya. Itu adalah 20 die in per day untuk satu welder, satu grup ya, welder, kemudian ada fitter, satu dan fitter dua. Satu grup itu harusnya 20 die in. Nah, kemudian kalau dia ngelasnya manjang, ya paling 1 meter, ya, satu hari 1 meter. Itu kalau bentuknya horizontal, ya. Eh, tapi ini bisa tidak. Kalau Bapak buat estimasi, jangan pakai angka itu. Kalau Bapak pakai angka itu nggak masuk nantinya. Ketika ada kejadian waktu curah hujan yang tinggi, ya, dan frekuensi rate-nya tinggi sekali hujan, sehingga jadi masalah. Lebih baik Bapak Ibu buat misalnya jadi 15 atau 14 day-in per day. 14 day-in atau 15, 18, normal maksimum kita normal misalnya rata-rata 18, ya kita buat 18 berdasarkan proyek berikutnya, proyek sebelumnya. Tetapi jika proyek itu lebih mudah, Bapak misalnya confidence nih, udah 18 misalnya. Tapi jangan dibuat juga 20 karena itu sebagai buffer kita untuk saving kita. Ya. Di sini untuk pernyataan cost ya, itu ada cost operationnya, juga, dan ini sebenarnya adalah penjelasan secara detailnya ya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah Bapak-Bapak Ibu harus masukkan cost equipmentnya berapa, waktunya berapa, dan kalau itu terjadi delay, Bapak Ibu masukkan berapa cost, berapa persennya. Nah, nanti dibagi kepada semua item, ya, semua item pekerjaan itu dimasukkan cost-costnya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak dimasukkan di cost-costnya. Ya, kalau di sini kan ada aktivitas package estimation, control, accounting estimate, ya, project product estimate, kontingensi, ya, kontingensi kita masukkan cost baseline. Nah, di dalam cost baseline adalah cost yang rencana kita akan jadi gunakan maksimum saja. Jangan sampai minimum, ya, maksimum yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan misalnya minimum, kemakan nanti Pak. Baseline kita hancur, kemakan. Jadi performa kita nantinya jelek. Jadi lebih baik kita membuat cost-nya itu maksimum. Kemudian ada namanya nanti kayak kita adjustment, ya, adjustment ketika sudah berjalan, adjustment cost. Itu bisa saja nanti kita lakukan itu, ya.
Di dalam cost estimasi nanti muncul nilai unit rate-nya ketemunya berapa. Kalau beton per kubiknya nanti ketemunya berapa, kemudian ininya berapa. Kalau kita normal misalnya harga sekian, iya betul. Tapi ada cost yang tidak terduga. Cost apa? Community issue. Secara kontrak, Bapak Ibu teman-teman semuanya itu harus dilihat untuk apa namanya cost itu harus mengakomodir community issue, karena community issue apabila terjadi demo, Bapak Ibu kan tetap membayar orang-orang ini full 1 hari standby full dibayar, tidak ini kecuali mereka yang pakai basicnya saja tetap bayar juga basicnya, tetapi hanya overtime saja yang tidak membayar. Dan kemudian jangan lupa juga memasukkan biaya hari raya, tunjangan THR, ya, tunjangan THR, dan kemudian ada kenaikan-kenaikan harga akibat beli tiket segala macam, itu juga harus diakomodir di sana. Dengan rata-rata on cost kita berapa per orang, project management berapa, staff berapa, worker berapa, semuanya kita masukkan dalam situ dalam bentuk tabel. Kemudian kita bisa estimasikan berapa sih total cost per orang per kubik. Nanti ketemunya ke unit rate masing-masing. Ya. Oke, construction project cost estimation process. Ini tadi sebenarnya sama yang saya sampaikan. Termasuk cost untuk risiko ya Bapak Ibu, termasuk insurans Bapak Ibu juga harus masukkan di sana berapa persen, mau 1,5 atau 2%, ya, dimasukkan. Insuransinya berapa, 2,5% misalnya untuk insurans, nanti dimasukkan, jangan sampai tidak. Nanti termasuk bank garansi. Bank garansi juga Bapak Ibu masukkan di sana, kan itu biasanya ada yang 5% ya bank garansi. Nah, ini adalah estimate ting proses, tapi ini tadi saya sampaikan sebenarnya nggak begitu ini ya, Bapak Ibu bisa baca, karena kita lanjut, mungkin kita lanjut tanya jawab aja, karena cost estimation sama saja sih ya, bottom up, nanti nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi saja. Oke, Mbak Nisa, bisa kita coba diskusikan saja ya, mungkin itu paparan dari saya, nanti kita lanjut diskusi saja.